Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinia Permata Ramadhani, NRP 0819040032 dari kelas TP5B. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir manajemen proyek saya, yaitu pembangunan flare system ExxonMobil pada Banyu Urip. Nah, yang pertama ini ada objek penelitiannya, yaitu kebutuhan akan sumber energi pada saat ini cukup besar. Salah satu sumber energi yang dibutuhkan yaitu di bidang minyak dan gas. Karena begitu besarnya akan kebutuhan dari sumber energi tersebut, menyebabkan tumbuh pesatnya industri-industri di bidang migas. Dalam pengolahan sumber energi, menyebabkan timbulnya limbah yang cukup berbahaya. Salah satu limbah yang dihasilkan akibat proses pengolahan migas yaitu limbah yang berbentuk gas. Limbah tersebut tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan begitu saja. Perlu adanya penanganan yang tepat dalam mengelola limbah tersebut. Salah satu penanganan dari limbah gas tersebut yaitu dengan cara dibakar. Pembakaran limbah gas tersebut terjadi pada sistem flare, yaitu dibakar zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Contoh kandungan gas yang berbahaya yaitu amonia dan lain-lain, sehingga gas tersebut tidak dapat langsung dibuang ke atmosfer karena dampaknya berbahaya bagi lingkungan sekitar. Lalu ada proses kerja objek. Sistem flare ini merupakan sistem yang dimana berfungsi untuk membakar gas-gas sisa hasil dari proses pengolahan migas dan gas-gas yang berbahaya. Pembakaran terjadi pada alat yang dinamakan flare stack, yaitu alat yang berbentuk seperti cerobong yang cukup tinggi, di mana pada ujungnya akan timbul api, di mana timbulnya api tersebut diakibatkan terjadinya pembakaran suatu fluida gas pada ujung cerobong tersebut. Letak dari flare stack tersebut memiliki jarak tertentu dengan alat-alat yang lain dan lingkungan sekitar. Selain berfungsi sebagai pembakar gas, flare stack juga berfungsi sebagai pelindung alat-alat proses gas dari tekanan berlebih, sehingga mampu memberikan keamanan bagi peralatan-peralatan lain yang berada di sekitar flare stack, karena bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi daerah sekitar flare stack tersebut. Selanjutnya ada equipment. Yang pertama ada flare knockout drum. Alat ini berbentuk seperti vessel, bertujuan untuk memisahkan kondensat atau cairan yang lain yang berbentuk atau mengalir di sepanjang pipa flare header dengan gas yang mengalir ke flare knockout drum, diletakkan mendekati flare stack agar semua kondensat terkumpul dan tidak ikut terbakar. Lalu, jika kondensatnya banyak atau ada luapan minyak dari salah satu alat produksi yang terbawa ke flare, maka jilatan api dapat menjuntai mendekati permukaan tanah di sekitar flare, dan ini sangat berbahaya untuk daerah di sekitarnya. Lalu ada liquid recovery drum, yaitu berfungsi untuk merecovery fluida cair menjadi gas kembali yang berasal dari knockout drum, sehingga nantinya dapat dialirkan lagi menuju ke flare stack. Lalu selanjutnya ada flare stack, yaitu alat pembakar seperti cerobong yang biasa digunakan dalam sumur minyak, sumur gas, dan lain-lain. Digunakan untuk menghilangkan limbah gas yang mana tidak mungkin untuk digunakan atau diangkut. Digunakan juga untuk sistem keamanan gas dan pembebasannya menggunakan pressure relief valve ketika dibutuhkan untuk menurunkan tekanan dalam peralatan. Flare stack dapat melindungi alat-alat proses gas dari kelebihan tekanan. Lalu ada pompa, digunakan untuk memindahkan fluida dari tempat ke tempat lain. Pada perancangan sistem flare, pompa digunakan untuk mengalirkan fluida dari flare knockout drum ke liquid recovery drum. Pompa yang digunakan berjenis sentrifugal. Lalu selanjutnya ada strainer atau saringan. Sebagai alat penyaring kotoran, baik berupa padat, cair, atau gas, alat penyaring ini digunakan pada jalur pipa guna menyaring kotoran pada aliran yang akan diproses, sehingga hasil proses lebih baik kualitasnya. Selanjutnya, bab 2 ada pekerjaan proyek. Tahapan umum kegiatan proyek bisa dilihat pada gambar. Nah, ada feasibility study, lalu ada persiapan, lalu front-end engineering and design, lalu detail engineer, procurement, construction, testing, dan commissioning. Lalu pada layar terdapat detail tahapan kegiatan proyek, seperti studi teknis, studi kelayakan, lalu ada perizinan, lalu ada recruitment,
lalu ada desain, persetujuan, evaluasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi proyek. Nah, ini gambar strukturnya, ini bagannya, lalu ada job description-nya. Yang pertama ada project manager, bertugas sebagai penanggung jawab atas keseluruhan proyek pembangunan flare system atau sebagai pimpinan proyek. Lalu ada quality control, bertugas sebagai peneliti kualitas pekerjaan dan hasil pekerjaan untuk memperoleh standar kualitas yang telah ditentukan oleh klien. Lalu ada kadif perencanaan, tugasnya sebagai penanggung jawab dari kabak desain dan kabak dokumen, merencanakan time schedule pelaksanaan proyek sesuai dengan kewajiban dari perusahaan terhadap pemilik proyek atau kepentingan perusahaan sendiri. Selanjutnya ada kabak desain, bertanggung jawab atas desain proyek seperti PNID, BFD, plot plan, dan lain-lain dengan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan hingga pengaplikasian pada bagian engineering. Lalu ada kabak dokumen, mengatur seluruh keperluan administrasi seperti dokumen, biaya, dan perizinan untuk keperluan proyek serta terkait dengan kontrak kerja karyawan maupun pekerja. Selanjutnya ada kadif pelaksanaan, tugasnya sebagai penanggung jawab atas quality of construction, time management, proyek terkait konstruksi proyek, serta dapat bertanggung jawab atas kabak persiapan batas, kabak konstruksi, dan kabak pengadaan alat. Selanjutnya ada kabak persiapan lokasi, bertugas sebagai penyedia lahan untuk kebutuhan proyek, seperti pembebasan lahan, penyewaan lahan, pemastian kondisi tanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kabak konstruksi, bertanggung jawab atas konstruksi dari proyek flare system plan ExxonMobil, seperti konstruksi bangunan, pondasi, dan lain-lain, dan memastikan kondisi dalam keadaan safety saat dioperasikan. Lalu ada kabak pengadaan alat, bertugas sebagai penyedia peralatan yang dibutuhkan pada saat pembangunan flare system, seperti penyewaan alat berat, pengadaan material, pengadaan equipment, dan lain-lain. Selanjutnya ada kadif finishing, bertugas untuk memastikan kelayakan flare stack dan dapat bertahan lama, bertanggung jawab atas kabak testing dan kabak coating. Selanjutnya ada kabak testing, sebagai penanggung jawab dari kabak testing yang akan menguji kelayakan dari sistem flare. Selanjutnya ada kabak coating, sebagai penanggung jawab dari bagian coating atau pelindung untuk flare system. Selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Jenis struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi proyek murni. Dalam hal ini, proyek sebagai organisasi terpisah dari organisasi induk dan menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri, administrasi tersendiri, dan ikatan dengan organisasi berupa laporan kemajuan atau kegagalan yang dilakukan secara periodik. Struktur organisasi proyek murni memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, terdapat manajer proyek yang bertanggung jawab penuh, lalu anggota tim proyek bertanggung jawab langsung terhadap manajer proyek, lalu rantai komunikasi menjadi pendek. Bila ada proyek sejenis secara berturut-turut, para ahli dapat melakukan kaderisasi dalam penugasan teknologi tertentu, lalu keputusan dapat lebih cepat dibuat dan dilakukan, adanya kesatuan komando, mudahnya dilaksanakan, adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Lalu kekurangannya, organisasi induk memiliki banyak proyek yang harus dikerjakan, lalu menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Selanjutnya, manajer proyek sering menumpuk biaya. Ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi yang beralaskan memenuhi permintaan klien. Nah, selanjutnya ada WBS. WBS sendiri adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan project management tools. Menurut Schatzkinger et al. Pada tahun 2012. Ada dua pendekatan umum untuk membuat WBS, yaitu berdasarkan tujuan proyek atau berdasarkan timeline proyek. WBS menyediakan sebuah struktur hierarki yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara ruang lingkup proyek dan rencana rinci proyek yang akan dibuat dengan menggunakan sebuah software project management. Nah, untuk pada
untuk proyek ini, WBS-nya terdapat di bawahnya. Nah, ini WBS yang telah dirancang dengan software Primavera. Dan ini adalah uraian WBS-nya. Nomor 1, ada perencanaan dengan kode 1.1 yaitu desain. Dan di dalam desain itu ada plot plan, RAB, PFD, PNID, isometrik, dan 3D. Selanjutnya ada dokumen berupa AMDAL dan kontrak kerja. Selanjutnya ada pelaksanaan, seperti persiapan lokasi, konstruksi, dan lain-lain, serta pengesahannya seperti coating dan hydrotest. Nah, selanjutnya bab 4, yaitu tentang produktivitas kerja. Menurut Hasibuan, produktivitas adalah perbandingan antara output dan input. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Menurut Yanto, secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan. Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja per satuan waktu. Nah, produktivitas dari proyek ini dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada layar, sehingga didapatkan produktivitas kerjanya seperti ini. Untuk line number 001, 0061, A16, A106, 2 inch PE, dengan total sambungan 12, berat totalnya adalah 14,954 kilo, man hour each-nya 1, jam kerja per manpower-nya 8, jumlah kerjanya 2 orang, total durasi jam atau jamnya 6, durasi manpower dalam hari 0,75, dan pembulatannya 1, sehingga produktivitas pekerjanya adalah 20. Nah, untuk yang lain-lain bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah BERT. Nah, ini adalah detail penjadwalan. Detail penjadwalan ini saya susun menggunakan software Primavera. Lalu ada perhitungan expect time dengan rumus yang ada di layar. Nah, ini merupakan hasil dari TE tadi dan variance-nya. Ini merupakan gambar dari AON-nya. Nah, slack merupakan selisih antara waktu paling lambat. Kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek dengan waktu selesai paling awal suatu kegiatan. Apabila selisih antara keduanya benar 0, maka pekerjaan tersebut masuk jalur kritis, sehingga harus benar-benar diperhatikan agar proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Mengacu pada network diagram di atas, maka nilai slack setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Lalu ada perhitungan nilai Z value, varian, dan estimasi probability selesainya proyek. Bisa dilihat pada layar. Perhitungan varian proyek S kuadrat dengan sigma varian kegiatan pada jalur kritis dengan hasil 232. Maksud saya 38,748. Ini ada kesalahan perhitungan. Lalu standar deviasi atau S bernilai dari akar dari varian proyek, nilai 38,748 di akar sehingga dapatkan nilai 6,225. Lalu perhitungan Z value bisa dilihat pada layar. Lalu ada estimasi probability selesainya proyek. Nah, dapat disimpulkan bahwa peluang terselesaikannya proyek ini dalam 174 hari adalah 99,52%. Nah, selanjutnya bab 6, yaitu Procurement Management Project dan Risk Management Project. Procurement Management Project adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi. Procurement ini mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek.
Lalu ada hasil dan pembahasannya. Mengacu pada penjadwalan yang telah disusun, maka proyek ini tergolong proyek EPC, di mana proyek ini memiliki sistem pengadaan material yang tersistematis dan jelas, yaitu material tracking system. Berikut ini merupakan flowchart pengadaan material pipa di proyek equipment pada proyek sistem perpipaan pembangunan Fire System ExxonMobil Banyu Urip. Flowchart yang terlampir dan kelebihan kekurangannya seperti ini: memiliki sistem pengadaan material yang tersistematis dan jelas, dan kelemahannya proses pengadaan yang rumit sehingga memerlukan personel proyek yang benar-benar paham mengenai proses tersebut. Lalu ini adalah flowchart-nya. Selanjutnya ada risk management project. Risk management project adalah budaya, proses, dan struktur yang terfokus pada tercapainya manajemen efektif, khususnya dalam menangani potensi kerugian. Lalu ada langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama dilakukan dalam hal yaitu mengidentifikasi serta menganalisis risiko. Nah, ini indeksnya ada 6 dengan probabilitasnya seperti ini. Lalu, terdapat indeks akibat dampak risiko yang dibagi menjadi 5, yaitu insignifikan, minor, moderate, signifikan, dan katastrofik. Indeks akibat dampak risiko adalah penambahan waktu yang mengakibatkan keterlambatan suatu proyek. Nah, ini hasil dari identifikasi risiko yang saya kasih kode sesuai abjad. Kode A, yaitu jadwal pengadaan persediaan dan peralatan yang sangat ketat. Likelihood-nya 3, konsekuensinya 3. Lalu metode pengadaan yang tidak efisien dan tidak efektif, likelihood-nya 3 dan konsekuensi 4. Kenaikan biaya persediaan atau peralatan bernilai 4. Lambatnya persiapan pesanan pembelian bernilai 2 dan 3. Kurangnya informasi vendor bernilai 3. Keterlambatan evaluasi pembelian 2 dan 3. Keterlambatan pengiriman persediaan atau peralatan 4 dan 3. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian atau barang cacat bernilai 3 dan 4. Lalu dimasukkan dalam matriks di bawah ini. Nah, untuk kode A masuk dalam warna coklat, kode B coklat, kode C masuk ke merah, kode D kuning, kode E coklat, kode F kuning, kode G coklat, dan kode H coklat. Nah, di bawah ini merupakan keterangan dari warna matriksnya. Hijau yaitu risiko rendah, yang kuning ada risiko sedang, coklat risiko tinggi, dan yang merah risiko ekstrim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun pengucapan yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.